Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah Anda menerima hadiah yang sangat indah, tetapi malah Anda simpan rapat-rapat di lemari tanpa pernah digunakan? Ada sebuah kisah, saudara, satu kali seorang anak menerima kado ulang tahun dari ayahnya berupa jam tangan yang mahal sekali. Karena takut rusak, ia tidak pernah memakai jam tangan itu. Setiap hari ia hanya melihat jam itu dari balik kaca lemari sambil berkata di dalam hatinya, "Aku akan memakai jam tangan ini nanti-nanti saja kalau ada momen yang spesial." Waktu demi waktu berlalu hingga bertahun-tahun kemudian, jam tangan itu pun mati, berkarat, dan nilainya tidak lagi sama seperti dulu. Nah, di saat itulah saudara, sang anak kemudian menyadari bahwa hadiah yang sangat berharga itu seharusnya dia pakai dari dulu, bukan hanya disimpan di dalam lemari sebagai hiasan. Saudara, dalam bacaan leksionari kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44-53, Stefanus berbicara kepada para pemimpin Yahudi tentang kemah pertemuan dan bait suci, simbol kehadiran Allah yang nyata di tengah-tengah umatnya. Tetapi yang terjadi, saudara, alih-alih membiarkan simbol itu bekerja mengarahkan hati mereka kepada Tuhan, mereka justru terjebak pada tampilan luarnya saja. Mereka begitu bangga akan bangunan bait suci itu, tetapi pada saat yang sama, anehnya mereka menolak suara Allah yang berbicara kepada mereka melalui para nabi, bahkan menolak Yesus Mesias yang dijanjikan itu. Maka pesan Stefanus dalam bacaan hari ini begitu keras, tetapi juga begitu jujur. Stefanus mengatakan, "Kamu selalu menentang Roh Kudus." Seakan-akan Stefanus berkata, kalian mendapatkan hadiah terbesar dari Allah, yaitu kehadirannya, yaitu janjinya. Tetapi kalian malah tidak memakainya sebagaimana mestinya. Saudara dikasihi Tuhan, kita pun bisa jatuh dalam kesalahan yang sama. Anda dan saya mungkin bangga sebagai orang Kristen. Kita bangga dengan ibadah-ibadah kita. Kita bangga dengan kesibukan pelayanan kita. Tetapi persoalannya jika hati kita menolak, dikoreksi, dipimpin oleh Roh Kudus, atau ketika kita mengabaikan suaranya yang memanggil kita untuk hidup berubah dan berbuah, maka semua kebanggaan yang sifatnya lahiriah itu hanya seperti jam tangan yang mahal, tetapi tersimpan rapi di dalam lemari. Perlahan ia akan berkarat, berdebu, dan tidak bernilai lagi. Maka saudara, hari ini mari kita bertanya, apakah saya sedang menyimpan iman saya hanya sebagai tanda pengenal yang mati, atau sungguh menghidupinya setiap hari? Apakah saya membiarkan Roh Kudus menegur, mengarahkan, dan membentuk saya? Mari saudara, jangan tunggu sampai hati kita mengeras. Mari kita pakai hadiah itu hari ini dan setiap hari dalam kehidupan kita. Hiduplah dalam hadirat Allah yang nyata. Salam.